Pendengar, saat lagi akan kita simak Nutrisi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Halo, bagaimana kabar Anda? Pendengar dimanapun berada, dan bagaimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, karena kembali Nutrisi Keluarga hadir setiap hari Jumat dan Sabtu, dan Jumat kita bersama dengan edisi tumbuh kembang anak ya. Kita akan berbincang dengan seorang praktisi peminatan anak, yaitu dengan Mas Arief Kurniawan, SSTFT, FTRMSI, Sarjana Terapan Fisioterapi Magister Sains dari Klinik PNTC Colomadu. Gelaran hari ini Nutrisi Keluarga akan menyambangi Anda hingga pukul 11 nanti di hari Jumat 13 Syaban 1445 Hijriah atau 23 Februari 2024, tentunya dengan berbagai tema yang menarik. Dan hari ini sudah kita siapkan untuk diketahui bersama apa perbedaan anak speech delay dan anak autis. Assalamualaikum Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan speech delay dan anak autis. Speech delay itu keterlambatan bicara. Telat ngomong sama anak autis. Anak autis. Ya. Apakah telat ngomong termasuk autis atau bagaimana? Atau tidak? Atau tidak ya. Gitu. Iya. Monggo selengkapnya silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio Persada FM dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersua kembali di radio kesayangan kita Persada FM di acara Nutrisi Keluarga Tumbuh Kembang Anakku. Kali ini kita mengangkat tema tentang perbedaan anak speech delay atau lambat bicara dengan anak autisme. Nah, ini sebenarnya mengapa ini sengaja ya Mas ya? Ini sengaja diangkat biar kita kan tujuannya dalam mengedukasi. Nah, jadi begini. Tidak semua anak speech delay itu autis. Itu yang perlu dipahami di awal. Tidak semua anak yang lambat bicara itu nanti jadinya autis. Begitu. Tapi anak yang lambat bicara ada sebagian yang merupakan tanda-tanda awal dia terdiagnosis atau ada gejala autis. Gejala ya? Ya. Namanya kan tidak mutlak Mas. Jadi kalau anak, ini lambat bicara, ini berarti nanti autis. Kalau definisi autis sendiri itu apa? Definisi autis itu sebenarnya permasalahan secara neurologis yang terjadi di masa dalam kandungan atau setelah dia lahir. Dalam kandungan. Ya. Jadi secara neurologis itu berhubungan dengan kondisi otak. Nah, itu yang paling nampak gangguannya itu ada 3. Yang pertama, kemampuan komunikasi. Yang kedua, kemampuan interaksi. Yang ketiga adalah permasalahan dalam hal perilaku. Jadi komunikasi, interaksi, dan perilaku. Maka seolah-olah kalau anak autis itu kita lihat dia punya dunia sendiri nih. Mungkin melihat Mas Ali itu bukan sebagai Mas Ali nih. Jadi benda ini, jadi patung atau apa. Ya. Akhirnya kalau kita ya Mas ya, kalau kita melihat suatu objek benda, patung atau apa yang intinya benda mati, kita kan tidak akan berinteraksi Mas. Maksudnya kita ngomong sama patung kan begitu tuh. Kan ya lucu, apalagi kita sebagai muslim ya. Nah, itulah yang ada di gambaran pada anak-anak dengan gambaran autis. Maka anak autisme ketika dia masuk dalam satu lingkungan bermain dengan teman seusianya, dia nggak bisa gabung. Karena kemungkinan dia melihat teman-teman seusianya itu bukan benda yang hidup, bukan orang yang bisa diajak berinteraksi. Dia cuek, dia menyendiri. Jadi itulah yang memberikan gambaran bahwa anak autisme itu punya dunia lain. Dunia lain itu maksudnya bukan yang gaib, itu bukan. Maksudnya dalam memahami lingkungan, dunia sendiri. Dia asik dengan aktivitasnya sendiri. Maka akan terjadilah keterbatasan dalam hal kemampuan berinteraksi. Nah, kalau dia interaksinya sudah terbatas, maka komunikasinya kan tidak ada komunikasi dua arah Mas. Dia kan ngomong sama benda nih, sama mainan atau apa, dia asiknya mainan, interaksinya sama benda, padahal benda itu tidak memunculkan feedback, umpan balik ke kita, ke si anak.
Kalau diajak ngobrol kan bendanya nggak bisa ngomong nih. Akhirnya itulah yang memberikan gambaran anak-anak autisme itu juga ada permasalahan entah keterlambatan atau ketidakmampuan dalam komunikasi, terutama komunikasi secara verbal atau bicara. Nah, terus ditambah dengan perilaku. Perilaku. Kalau kita mengajari perilaku anak-anak kita, tentu kan anak itu akan melihat perilaku orang tuanya ya Mas ya. Siapa lagi kalau yang bukan dikopi orang tuanya. Ya kalau kita yang ngaji ngajak kalau anaknya yang sudah umur 10 tahun sering diajak sholat ke masjid. Kan nggak nyuruh-nyuruh aja, ayo lintang sholat ke masjid, bapaknya nggak pernah ke masjid misalkan. Anak lama-lama akan tahu, itulah perilaku. Habis sholat maghrib terus yuk kita tilawah bareng-bareng yuk sambil disimak satu-satu dan sebagainya. Itulah gambaran pola perilaku. Lah anak autis itu enggak punya perilaku, enggak punya gambaran mengcopy perilaku sesuatu. Kenapa? Karena dia tidak bisa interaksi, Mas. Jadi kan komplit nih. Komunikasi ngomongnya terganggu, interaksinya dia ada gangguan. Endingnya adalah dalam perilakunya dia. Dia sangat-sangat terganggu dalam perilaku. Perilaku itu ya berhubungan dengan aktivitas rutinitas sehari-harinya dia. Itu gambaran anak autis ya. Ya. Nah, ini dan beda. Itu akan bisa sampai besar ya. Ya, jadi begini. Kalau permasalahan autisme dari beberapa referensi yang ada yang sudah tersebar sampai saat ini, prognosis atau prediksi ke depan anak ini jadinya bagaimana gitu kan. Pertanyaan orang tua yang sering kami temui, nanti anak saya bisa normal seperti anak yang lain apa tidak kan gitu kan. Terus nanti kalau sudah diterapi, sudah berobat, sudah penanganan dengan intensif, apakah bisa seperti anak normal? Ya itu relatif. Kalau saya menjawab relatif, tergantung kondisi anaknya. Seberapa berat sih permasalahannya. Cuma kalau permasalahan secara neurologi, secara otak, ya memang tentu berbeda dengan permasalahan yang sifatnya bukan neurologi. Karena otak itu lebih, misalnya lebih ruwet ya Mas ya. Iya. Jadi lebih kompleks. Bahkan mau memprediksi nanti bisa menjadi anak normal di usia 10 tahun, ya itu bukan hal yang mudah. Kami para terapis, ya mungkin nyun sewu kalau dokter anak akan punya sudut pandang yang lain, dan saya kira hampir sama dengan kami. Karena otak ini kan terus berkembang. Lah yang dari startnya aja sudah kayak gini, nanti berkembang apakah bisa menjadi lebih bagus atau bagaimana, tentu kan di luar prediksi kita. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan bahwa apa yang ada di kondisi sekarang ini ya kita selesaikan sebisanya. Belum bisa ngomong, oke, perlu diajak interaksi. Perilakunya kurang bagus, ya dipaksa dia dibuat jadwal. Jam sekian harus ada jadwal-jadwal tertentu. Jadi ya kembali lagi Mas ke pendampingan dari orang tua. Gitu ya. Itu yang dari sisi autis. Sekarang anak yang speech delay. Nah. Ya kalau gambaran speech delay itu macamnya banyak, yang jelas. Permasalahannya banyak sekali. Jadi kalau lambat bicara itu permasalahannya disebabkan oleh karena fungsi dari alat bicara yang terganggu. Fungsi alat bicara terganggu. Ya, dari telinga, mata, mulut, kemudian fungsi pernafasan. Kalau kita ngomong banyak kan ya unsurnya ya. Lah iya dong, masuk ngomong. Untuk bicara tuh nggak sekedar mulut coba saja. Ya? Jenengan kalau bicara sambil tarik nafas, bisa nggak? Iya betul ya. Saya mau. Nah, jenengan masih ingat saudara kita almarhum Mas Muklis, kalau ngomong terengah-engah kan? Nah itulah. Jadi bukan hanya di fungsi di mulut saja, bukan di pita suara saja, tapi nih sinkronisasi antara pola nafas dan mengeluarkan suara. Suara ini kan udara Mas. Atau yang orang gagap itu ya. pernapasannya Betul. Ya. Ya betul sekali.
Nah, jadi sinkronisasi itu ya gagap. Nah, atau yang nafasnya terengah-engah, mau ngomong sulit, dia bisa ngomong ini ya bagus, tapi karena pola pernafasannya yang kurang bagus, akhirnya terganggu dalam kemampuan bicara. Nah, lambat bicara itu yang pertama, apakah fungsi dari alat bicaranya terganggu? Satu. Kedua, keterpaparan dengan suara, dengan stimulasi suara seberapa besar? Berarti kan ini hubungannya dengan interaksi lagi, Mas. Anaknya nggak pernah diajak ngomong, dibiarin aja main sendiri, Mas, mainan HP terus, nggak pernah diajak ngomong, anteng, Mas. Nah ini permasalahan kedua. Kenapa itu jadi apa ya, keterlambatan bicara? Kenapa? Lah karena tidak ada interaksi, mainnya sama HP. Interaksi ya. Nonton YouTube dah diem aja. Walaupun di situ ada dialog-dialog yang dilihat, didengar. Dialog itu kan dia hanya mendengar, tidak menyuruh anak untuk menirukan. Lebih banyaknya kan kontennya akan seperti itu. Kalaupun menirukan, itu pun hanya tertentu. Ya. Kalau lagu misalkan yang ditirukan cuma satu lagu tuh, Mas. Masuk satu album ditirukan semua kan ya enggak. Bintang kecil ya udah nyanyinya bintang kecil aja. Cuma permasalahannya adalah ketika pola interaksi ini tidak dipersiapkan dari awal, nah, dan ini sudah terlanjur lebih, misalkan kita dikatakan terlanjur itu lebih dari 1 tahun. Nah, pola interaksi dengan lingkungan, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman sebaya, dengan kelompok TPA di majelis dan sebagainya. Nah, interaksinya kurang nih. Ketika itu sudah terlambat, kurang lebih dikatakan hampir mendekati usia 2 tahun. Nah, disitulah ada gambaran keterlambatan bicara. Dikatakan terlambat bicara, lambat nih bicaranya. Anak ini kemampuan dalam mengucapkan kata itu masih sangat terbatas. Berarti perbendaharaan katanya masih sedikit, Mas. Kenapa kok masih sedikit? Nah, karena orang-orang interaksi, nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah bergaul dengan teman seusianya, nggak pernah diajak dolan, nggak pernah diajak ke majelis, ketemu dengan banyak orang gitu kan. Itu hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana sekali. Maka yang perlu saya sampaikan, kuncinya adalah interaksi. Ketika Bapak Ibu semuanya, para pendengar, punya anak yang mana kok kosakatanya masih sedikit ya, kuncinya adalah interaksi. Sudah bisa ngomong, fungsi bicaranya, alat bicaranya bagus, pendengaran bagus, kontak matanya bagus. Kalau ada orang ngomong suka memperhatikan, apalagi orang yang baru. Nah, berarti perbanyaklah interaksi dengan lingkungan. Tidak harus dengan teman sebaya, karena kalau teman sebaya usia 1,5 sampai 2 tahun itu kan belum bisa main, Mas. Dia masih mengembangkan kemampuan, mematangkan kemampuan motoriknya dia. Ya kan, anak umur 1,5 tahun sudah dolanan dengan teman sebayanya, itu saya rasa masih agak jarang. Ya, apalagi kalau yang tinggal di daerah perumahan atau di daerah yang di tengah kota dan sebagainya, itu sangat terbatas. Nah, maka dalam mengajak si anak itu tadi untuk interaksi, perlu pendampingan dengan orang tua untuk mengarahkan dia harus berinteraksi dengan siapa. Diajak ngaji ke majelis, ada TPA, diikutkan. Nah, itu adalah upaya-upaya interaksi. Tujuannya untuk apa? Memperbanyak perbendaharaan kata dari si adik ini. Dengar ini temannya, ayo mainan, ngaji dulu, baca bismillah, nanti gurunya, dan sebagainya. Itulah namanya interaksi. Dalam satu kelompok. Dia akan banyak mendapatkan kosakata. Ya, dia akan terpapar dengan kata yang baru. Apalagi yang diajak ngobrol anak sebaya ya, yang usianya sebaya. Ya kalau sebaya, ya pokok ya belum dia. Belum, kalau usianya belum 2 tahun kan belum bisa ngobrol, Mas. Sama-sama. Ya kalau bisa ngobrol, bisa mengemukakan pendapat kan kurang lebih usia 3 tahunan kan. Nah, jadi untuk mencegah biar tidak terjadi speech delay
dalam konteks kekurangan dalam perbendaharaan kata, maka perbanyaklah interaksi. Mungkin lah orang tuanya sudah ngajak ngobrol terus, ya berarti butuh paparan dengan orang yang lain. Mungkin sama orang tuanya bahasanya bapak atau ibunya itu bahasanya itu terus, Mas. Adek ayo maem, kakak ayo mandi dan sebagainya. Nada, intonasi, kata itu kan kayak gitu terus kan. Nah si adik ini udah terekam nih, oh tahu ini. Maka perlu paparan, stimulasi interaksi dengan orang yang lain, dengan ustadzahnya, dengan teman seusia, teman yang ada di tempat TPA di majelis itu misalkan, itu saya rasa akan lebih bagus. Maka sangat bagus sekali kalau di majelis itu ada TPA-nya. Tujuannya selain untuk mempersiapkan generasi kita, ada tujuan yang lain ternyata, Mas. Untuk mencegah terjadinya keterlambatan bicara dengan cara memperbanyak interaksi dengan anak usia di balita. Tidak langsung tidak kita sadari ya. Iya. Ya cuma baru kali ini Mas kita ngomongnya. Itu ya. Salah satunya ternyata bicara itu tidak hanya mulut ya yang berperan gitu, ada banyak, ada mata harus melihat ketika mengucapkan itu bibirnya bagaimana, ya, memperhatikan ekspresi yang mengucapkan, bendanya seperti apa, harus tahu, diraba juga gitu. Ya luar biasa. Dan kita juga nanti akan undang partisipasi Anda mendengar untuk bergabung bersama kami. Silakan di line telepon 0271 638 123. Bebas, tidak hanya terkotak di tema ini, Anda juga bisa bertanya apapun terkait tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang itu apa toh? Ya sekitar pertumbuhan anak ini bagaimana, mungkin ada permasalahan dari 0 sampai 2 tahun ya, bagaimana prosesnya. Atau WA silakan juga di 081393 89.000. Sekali lagi di 081393 89.000. Kita jeda dulu Mas Arief dan pendengar, tentunya kami akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik, Anda masih bersama kami dalam Nutrisi Keluarga. Saatnya kita berbincang terkait tumbuh kembang anak. Yang biasanya yang bincang-bincang itu ibu-ibu mungkin ya. Kali ini bapak-bapak, tapi nggak harus ibu ya, karena ini tanggung jawab kita sebagai orang tua ya, secara holistik ya. Karena Indonesia itu saya lihat infonya pendampingan orang tua, peran kehadiran bapak ini kurang, fatherless, jadi kurang. Sosoknya bapak ini tidak terekam memori di anak. Tidak sebanyak dengan ibu, harusnya sama. Kurang dekat, kurang nongol Mas. Interaksinya kurang dengan bapaknya. Iya. Kalau anak zaman dulu takut Mas untuk interaksi sama bapaknya kan, zaman dulu kan takut malahan. Sekarang bapak itu menjadi, apalagi anaknya kalau cowok, anaknya laki-laki itu lebih diharapkan kehadiran bapak dalam mendampingi interaksi si putra. Iya. Baik, itu salah satunya orang tua ya. Orang tua itu ya bapak dan ibu ya, ayah bunda. Anda bisa bertanya secara langsung di telepon 0271 638 123 atau SMS 081 393 89.000. Seperti biasa kita akan terima juga, atau Anda yang melihat ataupun nonton di YouTube ya, karena kita juga live via YouTube, silakan dibuka akun YouTube-nya 102,2 Persada FM ya, 102,2 Persada FM. Dan ini yang sudah interaksi di WA, saya bacakan yang sudah masuk. Pertanyaan dari Dewi yang ada di Solo. Mas, saya punya adik ponakan ya, yang hanya bisa mengucapkan satu bahasa, satu kata mungkin maksudnya ya, satu bahasa, ndak gitu. Kalau ditanya apapun hal, responnya sama seperti itu. Jawabnya cuman ndak.
Senyum sih, tapi pandangan tidak fokus. Umurnya 4 tahun. Nah, yang seperti itu termasuk autis atau speech delay nih, Mas? Mbak Dewi. Iya. Kalau dilihat dari riwayatnya si adik itu, ada beberapa tanda-tanda dia mengarahkan ke arah atau suspek ya, mah. Yang suspek itu menduga ke arah dia gangguannya lebih ke arah gangguan spesifik. Salah satunya mengarah ke autisme atau gangguan yang setipe dengan autis. Kan banyak ini jenisnya, ada ADHD, ada ADD dan sebagainya. Nah, kemudian kalau ini masukkan ke dalam kategori speech delay, ini terlalu jauh Mas rentangnya, karena hanya satu kata yang dia ucapkan dan usianya dia sekarang adalah 4 tahun. Gitu kan. Nah, di usianya 4 tahun yang seharusnya kalau itu speech delay dengan proses pendaringan yang intens, kosakata itu akan nambah. Speech delay, Mas. Speech delay ya. Oke. Kemudian tadi disebutkan ada kontak mata juga kurang terlalu bagus. Oke, ini juga menjadi semacam satu informasi untuk memperjelas bahwa kontak mata kurang bagus, berarti kan interaksinya kurang. Dia tidak bisa berinteraksi juga dengan siapapun yang ada di situ. Kemungkinan akan seperti itu. Nah, jadi masih dugaan saya ini sudah bukan ke area yang cenderung mengarahkan ke kondisi speech delay, bukan, tapi lebih ke gangguan spesifik. Salah satu tandanya akan mengarahkan ke autisme itu tadi. Salah satu, ini masih menduga, ini belum final ini, karena untuk mendiagnosis ini anak autis atau ya harus lebih detail lagi. Kita lihat secara observasinya bagaimana, interaksinya dia bagaimana, rutinitasnya sehari-hari bagaimana. Nah, itu enggak bisa hanya sekilas seperti aja. Tapi yang jelas kalau prediksi saya lebih cenderung mengarah itu tadi. Jadi tidak lagi ke area-area yang mengarah ke speech delay, karena hanya satu kata tok yang dia bisa. Misalkan ada 3 atau 5 kata di usia 4 tahun. Bahasa instruksi sederhana di rumah ya, contohnya mam, mimi, itu kan. Terus apa, bobo, nah, Pak Pung. Itu kan sederhana, bahasa instruksi. Dia bisa mengucapkan itu. Oke. Kontak mata bagus, interaksi dengan orang tua, dengan keluarga yang ada di situnya bagus. Nah, itu juga menjadi pembeda, memperjelas lagi. Nah, ini kalau yang adiknya ini tadi, bagaimana interaksinya dengan sekelilingnya, dengan orang yang baru, dengan tempat yang lebih ramai, dengan orang yang lebih banyak, itu bagaimana. Nah, itu juga akan memperjelas lagi. Nanti kalau dimasukkan dalam satu TPA, masuk bleng gitu kan, dia gimana, mau main nggak sama temannya, atau dia cenderung menyendiri? Oh ya, 4 tahun ya. Ya 4 tahun Mas, ini masukkan aja ke tempat, aja di majelis. Kalau memang ada TPA-nya, masukkan aja, diajak ngaji aja, setiap kajian gelombang diajak. Kalau bukan warga ngaji misalkan, arahannya ke TPA di masjid. TPA di masjid kan ada. TPA di masjid aja ke TPA di masjid. Yang kita lihat mungkin bukan hanya kemampuan si anak ini mengikuti pelajaran di TPA itu, bukan hanya itu. Yang kita lihat bagaimana sih responnya dia ketika dia berada dalam satu satu tempat dan orangnya banyak dan seusia. Kita pengen lihat nih responnya gimana. Nah, kalau ngeblend apa enggak, atau cenderung dia malah terdistraksi, atau dia cenderung malah marah dan sebagainya, itu perlu dicoba kalau memang belum diterapkan. Begitu Mas Ali. Ada banyak hal yang harus diketahui tentunya ya, atau paling tidak ada videonya ya. Ya, jadi WA dikirim boleh. Monggo silahkan, nanti bisa WA sama saya, nanti ya ngobrol-ngobrol untuk bisa ya ngobrol-ngobrol ringan lah, biar untuk memperjelas, karena mumpung usianya masih 4 tahun. Kalau nanti lebih dari 5 tahun ya tentu lebih kompleks lagi nanti permasalahannya. Itu ya, dari Ibu Dewi yang ada di
Solo begitu. Anda juga bisa bertanya, silakan, kami nantikan atensi dari Anda pendengar di line telepon 02171381123 atau di SMS 08139389.000 dan WA seperti Ibu Dewi ya. Kita jangan malu lah ya. Mungkin sudah terlambat, sudah kadung gini, semakin tidak disampaikan ya semakin ini nanti semakin terlambat untuk penanganan gitu ya. Ya. Kalau apa namanya ya Mas ya, untuk menghindari biar anak nggak speech delay ini seperti apa? Oke. Bagaimana caranya biar kita mengantisipasi putra-putri kita itu tidak terjadi speech delay, gitu kan? Caranya gimana sih, gitu kan? Ya, jadi kita flashback lagi Mas ceritanya ini. Flashback itu kembali lagi di masa-masa perkembangan anak usia kurang dari 1 tahun. Ya. Yang kita lihat di awal-awal, dia setelah lahir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 3 bulan itu bayi bisa apa sih kalau dia kemampuan bahasa bicaranya? Bisanya nangis toh Mas? Sama mengaum, dan sebagainya. Nah, masih ingat dulu beberapa edisi yang lalu, di usia 3 bulan bayi itu cenderung menangis dan bukan menangis saja, tapi suara yang keluar, kata yang keluar itu adalah kata-kata yang sifatnya vokal. Vokal a i u e o, ada a i u e o. Suaranya hanya itu di usia menginjak usia 3 bulan lebih sedikit. Nah, itu kata yang dia ucapkan ketika dia menggumam dan sebagainya itu adalah vokal. Ketika nanti dia usia 6 bulan bayi, dia akan mengucapkan kata-kata yang sifatnya adalah konsonan, mama dan sebagainya. Ya, mama bukan hanya mamam saja. Ya, sekarang kalau kita posisinya dia usia 6 bulan, bukan hanya kemampuan bahasa bicara yang kita lihat, tapi kemampuan dalam motorik yang kita lihat juga nih. 6 bulan udah mulai bisa duduk Mas, tangannya sudah mulai dia manipulasi dengan benda dan sebagainya. Mama pegang, kasih kerupuk, dia masukkan kerupuknya ke mulut. Ya, ketika kerupuknya dimasukkan ke mulut, apa yang terjadi? Belum punya gigi kan, giginya kan masih gigi calon gigi yang masih itu kan, dia akan berusaha memuaskan mulutnya dengan kerupuk itu tadi, belepotan dan sebagainya. Itulah adalah proses pertama yang paling bagus, untuk perkembangan awal, perkembangan untuk bahasa dan bicara. Ya, untuk mengucapkan kata yang baik, maka dibutuhkan komponen alat bicara yang baik juga. Bibirnya bagus, pipinya ototnya kuat, otot lehernya juga kuat, otot pernafasannya juga bagus. Komponen alat bicara? Iya. Kalau pipinya ini lembek, dia hanya nggak bisa nutup bibir, mangap terus gini, akhirnya ngecas, masih ngecas tuh, udah besar masih ngecas ngileran. Ini dulu nyidamnya ibunya dan sebagainya. Padahal itu bukan salah bapaknya karena nggak nurutin nyidamnya ibu. Tapi yang kita lihat adalah otot yang ada di pipi ini yang untuk menutup rahang itu lemah. Kenapa kok lemah? Fase eksplorasinya di fase-fase 6 bulan ini, yang mana dia akan memuaskan fungsi oralnya dengan memasukkan semua objek, entah tangan, entah kakinya dimasukkan ke dalam mulut, itu tidak terselesaikan dengan baik, tidak terfasilitasi dengan baik, ya kan? Nah, itu di situ startnya Mas. Nah, kalau orang tua di usia bayi 6-7 bulan melarang, bayiku kok masukin jempol ibu jari kaki ke mulut,
wah ini nanti berhubungan dengan keyakinan tertentu, wah itu enggak bisa. Itu adalah pemuasan, itu adalah fase puncak perkembangan dari postur tubuh si bayi, terutama sisi depan, dan untuk memaksimalkan dari fungsi oral, sistem di oral di mulut. Kalau itu kita larang, kalau itu fase itu kita alihkan, Mas. Dialihkan dengan apa? Dengan gadget, ditontonin itu udah. Nah, kan enggak terlewati itu, enggak melewati fase itu. Nah, kemudian perkembangan kemampuan motorik juga akan mempengaruhi dalam perkembangan kemampuan bahasa bicara. Motoriknya bagaimana? 9 bulan bagaimana? Setelah 6 bulan, dia 9 bulan akan mengucapkan kata yang sifatnya babbling. Babbling itu meniru. Mama, papa, papa, dan sebagainya. Dia akan menirukan gitu. Kayak tadi yang tidak itu babbling juga ya? Ya. Lah, babblingnya masih sampai terbawah sampai 4 tahun. Iya. Nanti ada penambahan. Ya, harusnya ada tambahan kosakata. Ya, ya, fasenya akan di situ. Babblingnya mama, cicak, mam, ayam dan sebagainya. Itu dia akan di usia 9 bulan. Setelah 9 bulan, 12 bulan dia akan mengucapkan satu kata, minimal 3 sampai 5 kata bermakna. Mam, bobo, mimi, apalagi ya bahasa instruksi sederhana, dia akan mengucapkan itu. Itulah fase runtutan. Dan jangan lupa, semua fase runtutan dalam perkembangan bahasa bicara itu akan selalu berkembang dengan tahapan yang lainnya, motoriknya, sensoriknya. Nah itu. Jadi kalau anak biar bisa ngomong ya harus bisa duduk. Kalau belum bisa duduk ya ngomongnya belum bagus. Ya, jadi wah anak saya belum bisa bicara lah. Sekarang kemampuan motoriknya gimana? Lah ini belum bisa duduk sendiri. Ini belum bisa merangkak. Nah, pantas saja karena kemampuan motorik itu adalah kuncinya untuk tahapan perkembangan di selanjutnya setelah motorik. Setelah motorik itu ada bahasa bicara. Nah, itu yang harus bersinergi, Mas. Dua hal ini. Jadi tidak bisa dilepas nih. Wis pokoknya melaku dulu, nanti baru ngomong. Enggak, ini sebenarnya beriringan dari awal. Cuma kadang kita ya sedikit terabaikan lah, Mas ya, karena fokusnya di fase 1 tahun itu 1 tahun anakku harus bisa jalan, padahal bukan hanya jalan yang akan ditarget, bahasa bicara itu juga sudah mulai mengalami perkembangan, maka kita harus mengawasi ya. Umurnya 9 bulan kok ngomongnya masih ini vokal semua, kok konsonannya belum bisa, mam dek, mam kok belum bisa, ini ada apa? Nah itu harus dicari tahu dulu. Jangan sampai ketika sudah lebih dari 1 tahun, loh kok kosakatanya belum muncul. Sebenarnya bisa dideteksi dari awal sebenarnya. Begitu Mas Ali. Iya. Seperti itu ya Bunda. Kok cepet ya? Tahu-tahu kita ada di penghujung. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan karena itu mempengaruhi. Bahkan cara makannya anak pun juga mempengaruhi otot mulut ya. Betul Cuma sekali. dikasih bubur terus padahal sudah 2 tahun. Kita kan kadang kasihan Mas, ada apel dikupaske yang bersih. Sebagai orang tua kadang kasihan, padahal itu bagus sekali itu. Biar giginya kuat ototnya. Otot pipinya ini kuat. Kalau otot pipi kuat, otot leher yang di bawah dagu ini juga akan kuat. Dia akan mudah sekali, maka kejelasan intonasi, kejelasan artikulasi itu dipengaruhi dari motorik yang ada di oral ini, Mas. Kalau ini lembek semua ya, ngomongnya jadi cedal, R dari L dan sebagainya. Ya harapannya sih semuanya akan berkembang sih, itu semuanya akan terlewati sih. Gitu ya Bunda, semoga bisa paham. Tentunya untuk Anda yang kurang paham bisa disimak ulang, nanti dibuka akun YouTube 102,2 Persada FM ya, 102,2 Persada FM, bisa dilihat sesuai edisinya gitu, edisi dan temanya. Terima kasih Mas Arif waktunya. Insyaallah kita bersua di kesempatan yang akan datang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian pendengar, salah satu bincang kita di Nutrisi Keluarga hari ini bersama Mas Arif Kurniawan, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi, Magister Sains,
praktisi fisioterapis peminatan anak di klinik PNTC Colomadu ya. Dan apabila ada banyak salah kata, saya Rahman mohon undur diri, pamit, mohon maaf. Dan pendengar, kejujuran mengantarkan pada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Saya Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.